Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Hao Shen, hanya dari memanggil nama ini, suara Yang Wenzhao tersedak oleh emosi. Tak bisa berkata-kata untuk sesaat, dia hanya bisa menundukkan kepalanya di tengah banyak emosi yang mengalir dalam dirinya, tidak mau menatap lurus ke wajah tampan itu. Yang Wenzhao, Han Yu, dan Long Hao Shen semuanya adalah anak dari petinggi kuil ksatria. Karena tinggal bersama ibunya di masa kecilnya, nasib Long Hao Shen secara alami benar-benar berbeda dari dua lainnya. Dan apa yang dimiliki Yang Wenzhao dan Han Yu yang tidak dia miliki adalah keangkuhan. Kuil ksatria menjadi kepala dari 6 kuil besar, dan keluarga mereka secara alami berbakat, mereka memiliki kebanggaan di dalam tulang mereka, itulah sebabnya Yang Wenzhao secara tidak sengaja akan menyinggung Chen Yinger juga, sementara Han Yu telah menderita kehancuran. Kekalahan melawan Long Hao Shen di kontes pendahuluan Demon Hunter Selection Competition. Kebanggaan keduanya berbeda karena tampilan Han Yu jauh lebih berbeda, itulah sebabnya dia menderita akibatnya jauh lebih awal. Yang Wenzhao jauh lebih mantap, sebagai cucu dari kepala aliansi kuil, menyebutnya sebagai pangeran nomor 1 di aliansi kuil tidak akan berlebihan. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan karakter yang sombong dengan mengandalkan status itu, tetapi dia melakukan lebih banyak upaya daripada orang lain, demi mengambil alih kejayaan kakeknya suatu hari nanti. Tanpa kedatangan Long Hao Shen yang luar biasa, dia hanya harus terus hidup dan tumbuh dengan lancar hingga sangat mungkin menjadi penerus kuil ksatria. Tapi karena tekanan besar yang dibawa oleh Long Hao Shen, dia harus mengerahkan lebih banyak usaha. Tapi bakat Long Hao Shen benar-benar melebihi kemampuannya. Di samping itu, upaya yang jauh lebih besar yang dilakukan oleh yang terakhir dibandingkan dengan dia hanya bisa menatap kosong sebagai kesenjangan antara Long Hao Shen dan dia hanya terus melebar. Perasaan ini telah mencekik hati Yang Wenzhao, seringkali membuat perasaannya tidak stabil. Kolaborasi pasukan perburuan iblisnya dengan Duan Yi mengalami kerusakan destruktif akibat serangan Asmodes dari penunggang naga. Bagi Yang Wenzhao, ini adalah kerusakan yang jauh berlebihan. Setelah ditangkap oleh Asmodes, dia pernah mencoba bunuh diri tetapi dihentikan oleh Dewa Iblis. Pada saat itu, dia tahu dia digunakan untuk hiburan. Tidak peduli apakah pemusnahan pasukan pemburu iblisnya adalah kesalahannya atau bukan, sebagai seorang kapten, dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disusutkan. Bahkan jika dia secara ajaib membuatnya hidup, dia tahu bahwa dia selamanya tidak akan bisa memasuki petinggi kuil ksatria. Bagaimana ini tidak membuatnya putus asa? Jika bukan karena Chen Yinger merawatnya 2 hari ini, dia akan merasa lebih buruk. Tapi pengampunan Chen Yinger memberinya keberanian untuk terus hidup. Sekarang dia melihat Long Hao Shen, banyak perasaan bercampur dalam dirinya, tetapi yang terpenting, dia sangat terkejut. Terima kasih Hao Shen, bantuan untuk menyelamatkan hidup saya ini akan selamanya ada di hati saya. Yang Wenzhao menyesuaikan perasaannya dan mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Pada saat ini, dia sudah kehilangan hati untuk bersaing dengan Long Hao Shen. Chen Yinger telah memberitahunya tentang masalah Long Hao Shen yang telah menjadi kepala Saint Knight sementara. Jadi dia benar-benar sudah mencapai langkah ke-8. Rasa terima kasih Yang Wenzhao benar-benar tulus. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui Long Hao Shen di masa depan, kali ini tidak hanya hidupnya yang terselamatkan, tapi dia juga bisa bersatu kembali dengan Chen Yinger, dan mendapatkan pengampunannya. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis, kamu seharusnya berterima kasih pada Yinger. Sejak dia mengetahui berita bahwa kamu ditangkap, dia gelisah setiap detik. Kami hanya hadir pada waktu yang tepat dan tidak lebih. Yang Wenzhao menghela nafas, ini salahku, aku telah merusak prospek rekan-rekanku. Jika saya tidak membuat keputusan strategis itu, operasi itu tidak akan terjadi. Saya tidak punya wajah untuk bertemu kakek atau kembali ke menara misi pasukan perburuan iblis. Hao Shen, saya berpikir untuk pergi dari sini ketika luka saya sembuh. Nyawa ini akan dikorbankan untuk melawan iblis. Omong kosong apa itu? Di sampingnya, Chen Yinger menjadi sangat marah, jadi hidupmu tidak berharga. 2 hari ini, saya bekerja untuk Anda sampai menjadi biru di wajah, dan Anda masih ingin mati dengan keras kepala. Apa yang Anda ingin saya katakan tentang itu? Pergi saja ke neraka, pergi ke neraka. Mengatakan itu, Chen Yinger berbalik dan berlari, menangis dalam pelukan Wang Yuan di dekatnya. Melihatnya, mata Yang Wenzhao menjadi gelap, tetapi dia tidak memanggilnya, hanya tetap diam.
Long Haoshen mengerutkan alisnya, dan menyatakan, "Saudara Yang, saya tahu bahwa masalah ini telah sangat menyakiti Anda. Tapi pernahkah Anda berpikir, bahwa hidup Anda bukan hanya milik Anda? Menurut Anda mengapa kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk menyelamatkan Anda berdua dan saudara Duan? Apakah itu bagi Anda untuk sekali lagi membuang hidup Anda? Anda berdua adalah sosok yang luar biasa dari generasi muda kuil ksatria kami, dengan prospek masa depan yang tidak terbatas. Jangan bilang kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri setelah satu kemunduran. Apakah itu layak untuk kakek Yang? Layak untuk Yinger? Jika Anda benar-benar ingin mati, Anda tidak hanya akan menghancurkan diri sendiri, tetapi juga berakhir sebagai pengecut yang menyeluruh." "Aku bukan pengecut." Yang Wenzhao meraung marah, dan karena tindakan emosional, cederanya sekali lagi dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat sekali lagi. Mendengar omelan marah Long Haoshen, Chen Yinger berhenti menangis juga. Melihat Yang Wenzhao terkena lukanya, mau tak mau dia ingin kembali padanya, tetapi ditahan di pelukan Wang Yuan. Yuan memberinya pandangan yang berarti dan menggelengkan kepalanya. Long Haoshen menunjukkan cibiran, "Kamu bukan pengecut. Jika Anda bukan seorang pengecut, mengapa Anda menyatakan niat Anda untuk mengakhiri hidup Anda seperti itu? Melarikan diri dari segala sesuatu seperti itu adalah perilaku paling pengecut yang bisa Anda lakukan. Pikirkan baik-baik, bagaimana rekan-rekanmu ini mati. Ingin mati adalah suatu kemungkinan, tetapi apakah layak bagi mereka untuk melarikan diri seperti itu? Apakah Anda tidak takut sedikit pun bahwa mereka akan menusuk tulang punggung Anda di dunia lain? Rekan-rekan Anda masih menuntut pembalasan, dan Anda ingin mengirim hidup Anda seperti itu. Tidak mungkin penunggang naga Asmodes akan mengingatmu, dia bahkan akan senang bahwa dia tidak melelahkan dirinya sendiri untuk membunuh seorang pengecut yang bahkan tidak berani membalas dendam. Saya tahu bahwa jauh di lubuk hati, Anda selalu memiliki keinginan untuk melampaui saya, menjadi generasi muda nomor 1 dari kuil ksatria. Datang saja, aku akan menunggumu. Apakah Anda siap untuk menyerah seperti itu? Apakah Anda pikir hanya ada satu tahta surgawi yang tersedia di kuil ksatria? Yuan, pegang Yinger, aku akan membuang Yang Wenzhao sekarang, sehingga dia bisa binasa sendiri. Lagi pula, dia ingin mati, apa gunanya menunggu cederanya sembuh? Tidak mengharapkan teguran keras seperti itu keluar dari mulut Long Haoshen, seluruh kelompok menjadi tercengang, dan semua orang terdiam sejenak. Suara dingin Long Haoshen mendorong ke dalam hati Yang Wenzhao seperti pisau tajam. "Tidak," Yang Wenzhao berteriak, "saya harus tetap hidup, saya belum membalas dendam untuk rekan-rekan saya. Aku tidak bisa mati seperti itu." Matanya sudah menjadi merah berdarah, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes adalah milikku. Saya pasti akan mencabik-cabik tubuhnya yang terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya untuk pembalasan rekan-rekan saya dan membiarkan jiwa mereka beristirahat dengan tenang. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Duan Yi yang telah tetap diam sepanjang waktu sebelumnya juga berbicara, "Setengah dari hidup Asmodes adalah milikku." Long Haoshen yang melihat hal-hal yang benar mengeluarkan mendengus dingin dan berbalik ke arah teman-temannya sendiri, berkomentar, "Apa yang kamu lihat? Bukankah aku sudah menyuruhmu bersiap-siap?" Mengatakan itu, dia melirik mereka dengan penuh arti. "Ya Pak," termasuk Chen Yinger, semua anggota pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope, termasuk Zhang Fangfang juga, menanggapi dengan keras. Di luar bidang pandang Yang Wenzhao dan Duan Yi, Sima Xian dan Lin Xin mengacungkan jempol mereka ke Long Haoshen, dan Chen Yinger sangat mengendurkan napasnya, melirik ke arah Long Haoshen dengan penuh syukur. Tanpa bergegas kembali ke sisi Yang Wenzhao, dia duduk dan menjalani kultivasi tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk memperhatikan Yang Wenzhao, sehingga dia bisa tenang dan mendinginkan kepalanya. Cair menemani Long Haoshen untuk duduk jauh, dan tersenyum padanya. "Saya menjadi sadar untuk pertama kalinya bahwa Anda benar-benar bisa begitu keras dengan kata-kata Anda." Long Haoshen menjawab tanpa daya, "Tidak ada cara lain. Sudahkah Anda memperhatikan emosi yang terlihat di mata mereka? Mereka benar-benar kehabisan cahaya. Kematian rekan-rekan mereka memberi mereka pukulan yang terlalu besar. Keadaan mereka yang tidak mau menerima terlalu tidak berdaya. Jika saya tidak kasar, tidak ada cara untuk membangkitkan semangat juang mereka. Meski keberanian mereka untuk tetap hidup hanya dengan dalih balas dendam,
setidaknya ini akan membuat mereka bisa terus hidup dan perlahan membaik. Mereka bukan orang bodoh, dan harus melupakannya. Chai'er mengangguk, lalu mengamati tampilan lelah Long Haoshen, dan berkata, cepat dan istirahatlah. Tidak bisakah operasi kita sedikit tertunda? Kamu terlalu lelah. Long Haoshen menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak mungkin. Dengan setiap menit yang kita sia-siakan di sini, kakek buyut memiliki peluang lebih tinggi untuk menghadapi serangan Kaisar Dewa Iblis. Kita harus memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa kita sudah berada jauh di wilayahnya sesegera mungkin. Dan selanjutnya, akan ada paling banyak Dewa Iblis ke-57 di kota Yel. Dia tidak akan menjadi ancaman yang berlebihan bagi kita. Mengucapkan kata-kata ini, dia segera menutup matanya dan mulai menjalani meditasi. Meskipun Chai'er tahu bahwa Long Haoshen sebagian besar melakukan itu untuk aliansi dan semua umat manusia, Exorcist Mountain Pass adalah rumah tangganya. Melihat Long Haoshen menolak untuk beristirahat lebih banyak bahkan dalam keadaan lelah seperti itu, bagaimana dia bisa tetap pasif? Sementara itu, dia berdoa diam-diam untuk kakek buyut dan orang tuanya, bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak boleh menyerang celah gunung pengusir setan. Jika dia tahu bahwa 3 pasukan perburuan iblis yang tangguh yang hanya terdiri dari pahlawan maha kuasa berjaga-jaga di kamp tempat Kaisar Dewa Iblis ditempatkan, dia tidak akan terlalu gugup. Bagaimana mungkin aliansi kuil tidak memiliki persiapan apapun untuk membatasi Kaisar Dewa Iblis? Mungkin ketiga pasukan perburuan iblis ini masih belum menjadi lawan bagi Kaisar Dewa Iblis dan para Dewa Iblis di sisinya, tetapi jika mereka mempertaruhkan segalanya untuk menyerang Kaisar Dewa Iblis, bahkan Xiu Feng dikenal sebagai Kaisar Dewa Iblis paling kuat di dunia. Sejarah harus menimbangnya dengan hati-hati. 2 jam berlalu dengan sangat cepat, dan pada saat Long Haoshen membuka matanya, rekan-rekannya semua berkumpul. Tanpa mengobrol lagi, Long Haoshen segera berbicara, berangkat. Sambil mengatakan itu, matanya menyapu Yang Wenzhao dan Duan Yi yang jauh. Mereka sekarang dalam posisi meditasi, tampak mulai pulih dari luka mereka melalui sarana kultivasi. Itu jelas merupakan awal yang baik. Long Haoshen menunjukkan senyum tipis, saat ia mengaktifkan teleportasi dari melodi abadi. Dalam sekejap cahaya keemasan, mereka muncul kembali di Provinsi Jale. Mata emas jernih Long Haoshen berkelebat dengan niat ungu tua, dan segera, jejak cahaya ungu muncul di depannya. Lingkaran cahaya ungu lembut terbentuk dalam diameter lebih dari 10 meter, di mana sosok besar muncul. 6 pasang mata yang sangat dingin terbuka perlahan, memperlihatkan warna yang berbeda. Aura yang stabil dan suram keluar dari tubuhnya yang berwarna kecubung. Long Haoshen samping, yang lain semua segera merinding karena melihat penampilannya yang dingin, sebanding dengan genangan es yang dalam. Hanya, ketika 6 pasang matanya menatap Long Haoshen, raut wajahnya berubah, membuat transformasi total. Menjadi ramah dan bersemangat hanya butuh sekejap. Semua 6 kepala berkumpul, merangkak di depan Long Haoshen dan ringan membelai tubuhnya, seolah-olah mencoba untuk mendapatkan bantuannya. Chen Yinger menarik napas dalam-dalam, sangat terkejut, aura Hao-Yue memiliki perubahan kualitatif seperti itu. Mulia, bangga, sedingin es, dan sisiknya sangat indah dan menawan. Pada saat Long Haoshen memanggil Hao-Yue dalam pertempuran melawan kakeknya, Chen Yinger sudah tidak sadarkan diri, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat Hao-Yue setelah bersatu kembali dengan kelompok. Sebagai pemanggil, dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang binatang ajaib, tetapi melihat Hao-Yue, bahkan sebagai gadis suci spiritual, dia tidak merasakan kedekatan dengan Hao-Yue. Dengan kata lain, bahkan juru bicara binatang mitologis tidak dapat berinteraksi dengan Hao-Yue, apalagi mendapatkan persetujuannya. Binatang ajaib yang tidak dapat dihubungkan dengan Saint Spiritual Girl, apa artinya itu? Terlebih lagi, kultivasi Hao-Yue baru saja melangkah ke langkah ke-8. Namun Chen Yinger tidak merasa aneh, bahkan kakeknya tidak mengerti batasan Hao-Yue, apalagi dirinya saat ini. Yang terpenting, semakin kuat Hao-Yue, semakin baik bagi tim. Dia secara alami tidak memiliki kesan buruk hanya karena Hao-Yue tidak memperhatikannya. Dengan ringan menepuk kepala Hao-Yue, Long Haoshen menyatakan, ayo pergi. Ikuti aku di punggung Hao-Yue, semuanya. Han Yu berbicara dengan takjub, Kapten, saya khawatir ini akan menyebabkan Hao-Yue mengekspos dirinya sendiri. Sisik berwarna kecubung Hao-Yue terlalu mencolok. Bahkan di ketinggian,
pantulan sinar matahari akan membuatnya sangat mudah ditemukan. Long Haoshen mengungkapkan senyum tenang, ditemukan oleh iblis adalah apa yang kita inginkan, jika tidak, bagaimana kita bisa menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis? Saya khawatir kita hanya akan bermain petak umpet dengannya untuk waktu yang lama. Pernyataan ini penuh dengan kepercayaan diri. Bermain petak umpet dengan Kaisar Dewa Iblis, adakah hal lain yang terdengar lebih mendominasi? Setelah berevolusi menjadi 6 kepala, tubuh Hao tidak terus membesar, tapi panjangnya sudah melebihi 15 meter. Kelompok 8 Long Haoshen tidak merasa sesak sedikit pun di punggung Hao Yue. Hao Yue mengangkat 6 kepalanya, mengulurkan sepasang sayapnya yang besar. Anggota tubuhnya yang besar menghentak tiba-tiba di tanah, mendorong tubuhnya yang besar ke udara. Saat itu, sayapnya tampaknya menyebabkan angin kencang saat ia terbang. Sosok berwarna ametis megahnya menembus ke langit, menghadap ke selatan di bawah instruksi Long Haoshen ini. Tepat setelah Hao Yue mulai terbang, cahaya hijau menyebar dari kepala Little Green, menyelimuti tubuhnya serta kelompok Long Haoshen di dalamnya. Teknik mengambang, mampu meringankan berat total secara besar-besaran. Mantra angin yang awalnya bertarget tunggal ini secara tak terduga menunjukkan efek multi-target saat digunakan oleh Little Green. Setelah pengurangan berat oleh Little Green, dia mengepakkan sayapnya, sangat cepat dan berkedip seperti meteor berwarna kecubung yang melesat menuju cakrawala. Duduk di punggung Hao Yue, anggota Bright Glimmer of Hope semuanya sangat stabil, tetapi tidak merasa nyaman sama sekali, karena efek penekan yang aneh dari aura unik yang dilepaskan dari tubuh Hao Yue pada mereka. Selain itu, noda dingin sesekali menyebar, membuat mereka cukup gelisah. Perasaan seperti ini belum pernah muncul sebelumnya, bahkan pada saat Hao Yue berevolusi menjadi kondisi 5 kepala. Cair bergegas untuk memberitahu Long Haoshen tentang perasaan ini. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan bahwa ini sebagian besar harus terkait dengan kekuatan garis keturunan Hao Yue. Setelah mendapatkan kepala keenamnya, kekuatan garis keturunan Hao Yue jelas secara signifikan. Itu adalah perubahan besar yang paling berbeda di luar fakta bahwa dia telah mendapatkan kepala keenamnya serta atribut elemen lainnya. Itulah satu-satunya alasan perasaan tidak nyaman yang dimiliki semua orang. Tetap saja, demi serangan mendadak ini, semua orang hanya bisa menanggungnya. Akhirnya, Long Haoshen membuat Hao Yue menahan kekuatan garis keturunan dan auranya sejauh mungkin untuk menghindari terlalu banyak mempengaruhi semua orang. Kecepatan penerbangan Hao Yue sangat besar. Pada awalnya, Long Haoshen mengira kecepatannya pasti tidak akan menandingi Star King, tetapi dia menyadari kesalahannya dengan sangat cepat. Dengan dukungan sihir angin Little Green, Hao Yue hanya terus berakselerasi, dan benar-benar melampaui standar Star King. Beberapa ribu meter dilalui, dan hanya dalam waktu setengah jam, kota Jale sudah di depan mata. Target kami adalah Istana Dewa Iblis di kota Jale. Setelah Hao Yue turun, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan bangunan dan membunuh iblis di dalamnya. Tapi kamu tidak boleh keluar dari jangkauan Istana Dewa Iblis. Yinger, Lin Xin, kalian berdua tidak boleh meninggalkan Hao Yue. Yinger, jangan ikut campur untuk saat ini. Jika musuh melancarkan serangan besar, sihir pemanggilan binatang buasmu akan menjadi kekuatan cadangan bagi kami. Setelah memberi mereka peringatan sederhana, Long Haoshen menepuk leher Hao Yue, mengomunikasikan niatnya kepadanya. Tubuh besar berwarna batu kecubung segera berubah menjadi meteor ungu yang melesat, menukik dengan cepat, langsung ke Jale City. Setiap dewa iblis memenuhi syarat untuk memiliki istana dewa setan yang dibangun di bawah namanya. Namun, normanya berbeda, setiap 12 peringkat, norma akan naik 1 peringkat. Demon God Emperor tidak diragukan lagi adalah yang paling megah dari semua istana dewa iblis ini. Meskipun Long Haoshen tidak yakin apakah Panter Demon God Auxerre ada di kota Jale, tidak peduli apakah itu masalahnya, istana Dewa Iblisnya pasti dibangun di kota Jale karena itu adalah area di bawah perlindungan Dewa Iblis. Terlebih lagi, itu pasti bangunan terbaik di seluruh kota, jadi meskipun ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini, di tengah-tengah penyelaman cepat Hao Yue, mereka langsung mengunci lokasi istana Dewa Setan Panter. Istana Dewa Iblis ini terletak di area pusat kota Jale. Istana besar mencapai ketinggian 1000 meter, dan luas lantainya, setidaknya 10.000 meter persegi. Di ujung depan istana besar, pintu masuk berbentuk kepala macan kumbang terlihat. Wajah macan kumbang berwarna merah menyala itu mulutnya yang besar terbuka,
dan tanda hitam pekat memanjang dari dahi ke bagian belakang kepala. Itu adalah istana Dewa Setan dari Dewa Setan Panter Auxerre, Istana Setan Panter. Semua istana Dewa Iblis dibangun sesuai dengan preferensi Dewa Iblis masing-masing. Susunan sihir yang dibuat oleh para Dewa Iblis dari generasi sebelumnya telah disiapkan, memperkuat kultivasi dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Dewa Iblis akan menjadi yang terkuat di dalam istana Dewa Iblisnya sendiri. Kecuali untuk situasi khusus, pilar Dewa Iblis mereka umumnya akan disimpan di istana Dewa Iblis mereka. Di langit, bentuk batu kecubung raksasa terjun ke bawah, segera menarik perhatian Panter Demons yang menghuni Jale City. Setan Panter yang melebihi langkah ke-6 memiliki kemampuan terbang, lebih dari selusin sosok kuning membumbung di atas Jale City, menuju bentuk batu kecubung yang tiba-tiba dengan tergesa-gesa. Panter Demons umumnya mencapai ketinggian 2 meter. Mereka yang setidaknya mencapai langkah ke-6 memiliki sepasang sayap di punggung mereka, menjadi iblis panter utama. Dalam membangun, mereka dekat dengan manusia, tetapi dengan kepala macan kumbang, dan rambut kuning tumbuh di sekujur tubuh mereka. Semakin kuat Panter Demon, semakin tebal dan lembab bulunya. Raungan yang luar biasa terdengar, dan segera orang bisa melihat 6 pancaran warna berbeda keluar. Setan panter besar yang telah naik ke langit adalah korban langsung mereka, dan orang bisa melihat setan panter besar yang melayang ini berubah menjadi jejak darah, ketika energi spiritual yang menindas secara besar-besaran mulai terlihat. Sejumlah besar bola api, panah es, bila angin, tepi ringan, batu jatuh, dan bola racun ungu tua mulai terlihat, menelan istana setan panter. Itu adalah ledakan serangan Hwiwe. Jangan berani meremehkan mantra tingkat rendah yang keluar darinya. Mantra ini menghasilkan kekuatan yang jauh lebih unggul daripada biasanya. Setiap mantra ini dikompresi setidaknya 3 kali lebih banyak dari biasanya. Namun, istana Dewa Setan Panter bagaimanapun juga adalah istana Dewa Setan Panter Auxerre. Serangan mendadak itu segera mengaktifkan formasi pertahanannya, dan lingkaran hitam pekat tiba-tiba menyebar dari dalam, berubah menjadi penghalang hitam besar yang menyelimuti seluruh istana iblis panter di dalamnya. Sihir terkonsentrasi ditembakkan ke penghalang hitam itu dan menghasilkan semua jenis riak, tetapi tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Demons panter di dalam Jale City masih merespon dengan sangat cepat. Jika seseorang mensurvei dari ketinggian, dia akan melihat bahwa sejumlah besar demon panter berbondong-bondong dari segala arah, sementara beberapa demon panter keluar dari istana iblis panter juga. Bukannya pemburu iblis dari aliansi kuil tidak melancarkan serangan terhadap Jale City, tapi itu adalah pertama kalinya hal itu dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa takut, bentrok dari depan. Faktanya, serangan seperti itu tidak hanya akan dihadapi oleh istana iblis panter, tetapi juga seluruh iblis panter di kota Jale. Klan Panter Demons tidak terlalu banyak, tapi setidaknya ada 10.000. Kota Jale menjadi tanah yayasan mereka. Demons Panter paling kuat hampir semuanya tinggal di sana. Pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 saja sudah lebih dari selusin. Di waktu normal, Panter Demon God Auxerre juga akan berjaga-jaga, dan terlebih lagi, Jale City bukanlah kota tetangga, jadi bahkan jika serangan frontal yang berani seperti itu berhasil, itu pasti akan menyebabkan pembangkit tenaga iblis bergegas dari segala arah untuk mengepung dan memusnahkan. Para pembuat onar. Sosok Dewa Cepat Hwiwe akan mencapai istana iblis panter karena serangan sihir sebelumnya tidak berhasil secara signifikan merusak perlindungan elemen kegelapan di istana iblis panter. Pada saat itu, penampilannya terlihat jelas oleh Panter Demons di bawah. Naga berkepala 6, dari sayap, bentuk kepala, dan tanduk Hwiwe yang tumbuh, dia saat ini tidak terlihat seperti kadal lagi, tetapi lebih dekat dengan naga. Karena semua Panter Demons merasa sangat percaya diri dengan pertahanan istana Dewa Setan Panter mereka, dan percaya bahwa Hwiwe tidak diragukan lagi akan dipukul mundur, ke-6 kepalanya menggeram sekali lagi, dengan keras. Lapisan niat ungu menyebar dari tubuhnya, berbenturan dengan penghalang pertahanan istana iblis panter.